Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan sukacita. Dan saya berterima kasih untuk usulan doa dari Ibu Esther Afasedanya, yaitu Bapak Michael Manufandu. Kita akan doakan Bapak di dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kemudian di masa pensiun ini, Bapak selalu diberkati oleh Tuhan. Apalagi ketika mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya kehidupan Bapak hari demi hari selalu di dalam lindungan dan kasih Allah saja. Juga bagi Ibu Esther Afasedanya, Allah selalu memberkati Ibu. Dan juga ibu-ibu yang lain yang sering mendukung program ini, kiranya Allah memberkati ibu-ibu sekalian. Dan juga bagi bapak-bapak yang lain yang juga selalu mendukung program ini dengan menyediakan alat-alat, beberapa alat-alat yang saya butuhkan di dalam pekabaran melalui media online ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, bapak ibu sekalian, di mana saja bapak ibu berada. Hari ini tanggal 10 November tahun 2020 kembali kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rencanamu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hari yang baru dan semua yang baru yang Engkau berikan untuk kami hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami ingin memulai hari ini dengan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami mau dengar jadi berkat dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Rencana Serangan Iblis. Rencana Serangan Iblis. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sekali lagi, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada dua kesalahan besar, dan ini adalah kesalahan yang dilancarkan, diserang oleh setan, yaitu ajaran tentang jiwa yang kekal atau kekekalan jiwa. Lalu yang kedua adalah berpindahnya kekudusan hari Sabat dari hari ke-7 kepada perbaktian hari yang lain. Iblis membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Jadi sekali lagi, saudara perlu ingat bahwa iblis melancarkan penipuan. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan gereja mula-mula. Kemudian Protestan akan menjadi terkemuka, mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Sekali lagi, saudaraku, di tahun 1517 ketika Martin Luther membuat reformasi pada waktu itu untuk melawan gereja mula-mula, tetapi jangan lupa saudara-saudara bahwa pada akhir zaman ini protes dari Martin Luther, Protestan itu atau reformasi itu akan bersatu dengan gereja mula-mula. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk saling berjabat tangan. Saudara perhatikan, tahun 1517 Protestan muncul oleh karena bertentangan, berseberangan dengan gereja mula-mula. Tetapi pada akhirnya mereka akan kembali bersatu di bawah satu kuasa gereja yang mengendalikan dunia pada saat ini, dan di bawah persekutuan 3 serangkai. Negara ini akan mengikuti jejak gereja mula-mula dan menginjak-injak hak-hak daripada manusia. Saudaraku, sekarang hak asasi ini penting pada kita, tetapi ada waktu oleh karena agama, oleh karena isu agama, hak-hak itu akan diinjak-injak.
orang tidak lagi sembarangan untuk pergi beribadah, karena hal beribadah semua akan diatur oleh kuasa kewenangan yang dibaliknya adalah setan. Sementara spiritisme semakin mirip meniru kekristenan yang sekedar nama saja pada zaman ini. Ia memiliki kuasa yang lebih besar untuk menyesatkan. Iblis sendiri diubah menurut cara-cara modern. Ia akan tampak dengan tabiat seorang malaikat terang. Melalui agen-agen spiritisme diadakanlah mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan dan banyak keajaiban yang tidak bisa disangkal akan diadakan. Dan sementara roh-roh itu mengaku percaya kepada Alkitab dan menunjukkan penghormatan kepada institusi gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai pernyataan kuasa ilahi. Saudara perhatikan, hati-hati bahwa akan ada kuasa gereja di atas dunia ini yang bekerja seakan-akan bahwa itu adalah datang daripada kuasa Allah. Padahal setan dibalik semuanya. Sebenarnya gampang saja kita melihat penipuan setan. Kalau itu tidak sama dengan Alkitab atau hal-hal yang datang dari gereja itu bertentangan dengan Alkitab, maka jangan-jangan itu datang daripada si raja kejahatan itu. Garis perbedaan antara orang yang mengaku Kristen dan orang fasik sekarang sukar ditentukan. Samar-samar, anggota-anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi dunia ini dan siap sedia bergabung dengan mereka. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita tertipu. Kadang-kadang gereja kita, agama kita mengajarkan kepada kita bahwa tidak usah terlalu hidup terbatas. Tidak usah hidup itu terlalu sempit. Kalau yang mau merokok, silakan merokok. Kalau yang mau minum minuman keras, silakan minum minuman keras. Jangan terpaksa hidup. Padahal dia pergi ke gereja membawa Alkitab, sementara di tangannya ada rokok yang dia hisap. Dan dia katakan bahwa hidup kita tidak boleh sempit, tidak boleh terlalu banyak peraturan. Ini hati-hati. Kalau gereja, ada gereja yang mengajarkan bahwa jangan terlalu ikut pada peraturan, bisa jadi ini adalah ajaran daripada si raja kegelapan. Dan iblis berketetapan untuk mempersatukan mereka dalam satu badan. Dan dengan demikian memperkuat kepentingannya oleh memasukkan semua ke dalam barisan spiritisme. Para pengikut kuasa gereja yang menyombongkan mujizat sebagai suatu tanda tertentu dari gereja yang benar akan mudah tertipu oleh kuasa yang mengadakan keajaiban. Dan golongan reformasi atau protestan yang sudah membuangkan perisai kebenaran juga akan tertipu. Para pengikut satu kuasa gereja di dunia ini dan juga protestan dan para pecinta keduniawian akan sama-sama menerima bentuk kesalehan dan peribadatan tanpa kuasa. Dan mereka akan melihat di dalam persatuan ini gerakan besar bagi pertobatan dunia dan menyambut milenium yang sudah lama diharapkan itu. Melalui spiritisme, iblis tampak seperti pemberi berkat kepada umat manusia, menyembuhkan penyakit manusia itu dan mengaku akan memberikan suatu sistem kepercayaan agama yang baru dan yang lebih tinggi. Tetapi pada waktu yang sama, ia bertindak sebagai perusak. Saudaraku, ada hal yang saya mau titip pada renungan pagi hari ini. Kita punya, di dunia ini punya 3 hari ibadah. Dan itu kita tidak dapat pungkiri, yaitu hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Yang ingin saya ajak saudara berpikir dalam kehidupan saudara adalah, ini kalimat yang saya ingin sampaikan, yaitu hari di mana saudara beribadah itu menentukan Allah siapa yang kita sembah. Kita semua menyebutkan kita menyembah Allah, baik Muslim, baik yang beribadah hari Sabtu maupun yang beribadah hari Minggu atau Nasrani. Kita semua menyebut Allah Khalik alam semesta, Allah yang kita sembah. Tapi Allah mana sebenarnya yang kita sembah? Apakah kita semua menyembah Allah yang sama? Lalu kenapa kita harus berada pada perbaktian yang berbeda-beda? Sekali lagi, hendak saudara-saudara pikirkan, adalah hari di mana kita beribadah menentukan Allah siapa yang kita sembah. Saya punya materi banyak terkait ini, tapi saya tidak bagikan pagi ini. Hanya saya ingin saudara berpikir bahwa hari mana yang saudara beribadah
menentukan Allah mana yang saudara sembah. Banyak di kitab Wahyu mengajarkan tentang itu, dan ayat kita hari ini mengatakan bahwa iblis akan marah. Kita punya ayat yang lalu mengatakan dia akan seperti singa, bukan kucing, tapi singa yang mengaum-ngaum. Tetapi dia tidak akan menunjukkan modelnya seperti garang, seperti binatang buas yang seperti menakutkan kepada kita. Cara kerja iblis di dunia ini, walau digambarkan naga dan singa di Alkitab, tetapi cara kerjanya adalah samar-samar. Dia akan seperti malaikat terang yang datang penuh kelembutan. Jangan-jangan ajaran gereja seakan-akan benar menurut Alkitab, tetapi bertentangan dengan Alkitab. Jangan-jangan di balik semuanya iblis berada di sana. Hati-hati saudara-saudara, dan pegangan kita tidak boleh hal yang lain. Pegangan kita hanya Alkitab saja. Hanya Alkitab saja. Tidak boleh mengikuti pikiran-pikiran kita sendiri. Tidak boleh mengikuti tafsiran-tafsiran kita sendiri. Tidak boleh mengikuti tradisi-tradisi kita sendiri. Kita harus selalu sola scriptura. Dan inilah yang benar diajarkan oleh Martin Luther. Tetapi pergerakan reformasi itu telah bergeser. Dan sekali lagi, para reformasi, para protestan suatu saat akan bergabung dengan gereja yang mula-mula, yang telah banyak membuat perubahan terhadap Alkitab di atas dunia ini. Sekali lagi, ini panggilan untuk kita. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Mari kita harus kembali pada Alkitab. Jangan pernah bergeser daripada ajaran Alkitab. Tuhan berkati saya dan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah saat ini, tetapi juga yang menantang kami saat ini, supaya kami mau buka firman Tuhan, dasari hidup kami 100% sepenuhnya pada firman Tuhan. Tolong kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Hamba doakan khusus Bapak Michael Manufandu, di mana saja dia berada, dan pada hari kemarin tanggal 9 November beliau berhari ulang tahun. Allah berkati Bapak sementara di Jakarta. Tuhan pelihara Bapak, lindungi Bapak, sinari hatinya dengan kuasa firman-Mu. Belajar terus firman-Mu, dan hamba yakin Bapak selalu diberkati. Inilah doa hamba-Mu, inilah doa kami. Hamba taruh hidup kami hari ini, dan mohon berkat-Mu atas Bapak Michael Manufandu dan kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita, dan salam hormat untuk Bapak Michael Manufandu di mana saja Bapak berada. Tuhan kiranya memberkati Bapak selalu di dalam segala tugas dan tanggung jawab setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.